Don't get me wrong, I love myself, but I like me better when I'm with you. I like me better. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Validita Kalantri NPM 1901081036. Saya Putri Nurmalia Zain dengan NPM 1901081024. Saya Resti Ayundasari dengan NPM 1901081025. Saya Anggisa Putri NPM 1901081004. Saya Susi Novitasari dengan NPM 1901081030. Kami dari kelompok 5 dengan judul praktikum Hukum Hardy-Weinberg dengan tujuan memahami hukum Hardy-Weinberg, mengaplikasikan hukum Hardy-Weinberg, melakukan perhitungan frekuensi genotip. Di sini kami akan melakukan praktikum dengan judul hukum Hardy-Weinberg dengan tujuan yang pertama itu memahami hukum Hardy-Weinberg, kemudian mengaplikasikan hukum Hardy-Weinberg, kemudian yang ketiga itu melakukan perhitungan frekuensi genotip. Genetika populasi adalah cabang dari genetika yang mempelajari gen dalam populasi. Nah, cara menguraikannya yaitu dengan cara matematik. Pengaruh hukum Hardy-Weinberg ini adalah seperti perkawinan tak acak, mutasi, seleksi, ukuran populasi terbatas, hanyutan dan genetik, dan aliran gen. Nah, kemudian syarat hukum berlakunya hukum Hardy-Weinberg ini adalah tidak terjadinya perkawinan acak, tidak terjadinya mutasi, tidak terjadinya migrasi, terus batas populasinya itu tak terhingga, kemudian tidak adanya seleksi alam. Menghitung praktikum ini, kita menggunakan rumus P plus Q plus R kuadrat. Untuk melakukan praktikum hukum Hardy-Weinberg ini digunakan alat dan bahan yang pertama yaitu tabel hasil pengamatan kegiatan 4, selanjutnya kalkulator, dan yang terakhir alat tulis. Jadi yang selanjutnya yaitu cara kerja. Cara kerja yang dilakukan yaitu melakukan penghitungan untuk memprediksi frekuensi genotip berdasarkan frekuensi fenotip dari tabulasi data pada kegiatan praktikum yang sebelumnya dengan cara menggunakan rumus kesetimbangan Hardy-Weinberg yaitu P plus Q plus R kuadrat. Yang selanjutnya yaitu memberi kesimpulan, kemudian memasukkan data ke dalam laporan praktikum. Sebelum kita menghitung frekuensi genotip, diketahui bahwa seluruh mahasiswa berjumlah 20 orang, golongan darah A berjumlah 6 orang, golongan darah B berjumlah 3 orang, golongan darah AB berjumlah 2 orang, golongan darah O berjumlah 9 orang. Jumlah resus positif berjumlah 20 orang. Baik diketahui golongan darah A sama dengan 6 orang, golongan darah B sama dengan 3 orang, golongan darah AB sama dengan 2 orang, golongan darah O sama dengan 9 orang. Dan jumlah mahasiswa itu ada 20 orang. Tanya itu golongan darah A homozigot, A heterozigot, B homozigot, B heterozigot, AB, O resus H plus homozigot, resus plus heterozigot. Kemudian dijawab. Nah, sebelum itu kita cari nilai P, Q, dan R-nya. Nah, A plus O sama dengan 6 plus 9 dibagi sejumlah seluruh mahasiswa yaitu 20 orang. Nah, P plus R pangkat 2 sama dengan 0,75. Kemudian kita akarin menjadi P plus R sama dengan 0 akar 0,75 yaitu 0,86. Nah, kemudian di sini kita cari R-nya. Jadi R pangkat 2 sama dengan 9 dibagi 20 sama dengan 0,45. R sama dengan akar dari 0,45 yaitu 0,67. Selanjutnya itu kita mencari nilai Q. Nilai P. P sama dengan 0,86 dikurang 0,67, hasilnya 0,19. Kemudian mencari nilai Q yaitu 1 min P plus R sama dengan 1 min 0,19 plus 0,67, hasilnya 0,14. Sudah mencari nilai P, Q, dan R, kita akan menentukan golongan darah A homozigot yaitu
IA yang dilambangkan dengan P kuadrat sama dengan 0,19 kuadrat sama dengan 0,0361 dikali jumlah seluruh mahasiswa yaitu 20. Hasilnya 0,722. Kita sepersenkan menjadi 72,2%. Kemudian untuk golongan darah A heterozigot yaitu IO yang dilambangkan dengan 2 PR sama dengan 2 dikali P itu 0,19 dikali R 0,67. Hasilnya 0,2546 dikali 20 yaitu jumlah seluruh mahasiswa sama dengan 5,09 dan kita persenkan menjadi 5,09%. Kemudian untuk golongan darah B homozigot yaitu IB dilambangkan dengan Q kuadrat sama dengan 0,14 kuadrat. Hasilnya 0,0196 dikali 20 yaitu 0,396. Kita persenkan menjadi 39,6%. Kemudian untuk golongan darah B heterozigot IO yang kita lambangkan dengan 2 QR sama dengan 2 kali 0,14 dikali 0,67 sama dengan 0,1876 kali 20. Hasilnya 3,759. Kita persenkan menjadi 37,5%. Untuk golongan darah AB itu IB yang dilambangkan dengan 2 PQ sama dengan 2 kali 0,19 kali 0,14 sama dengan 0,0532 dikali 20. Hasilnya 1,064. Kita persenkan menjadi 106,4%. Kemudian untuk golongan darah O itu IO yang dilambangkan dengan R kuadrat sama dengan 0,67 kuadrat. Jadi hasilnya 0,4489 dikali 20 menjadi 8,978. Kita persenkan menjadi 89,78%. Selanjutnya untuk rhesus plus homozigot yang dilambangkan dengan P kuadrat sama dengan 0,19 kuadrat. Hasilnya 0,0361 dikali 20 jumlah mahasiswa yaitu 0,722. Kita persenkan menjadi 72,2%. Kemudian rhesus positif heterozigot dilambangkan dengan 2 PQ sama dengan 2 kali 0,9 kali 0,14 kali 20. Hasilnya 1,64 yaitu kita persenkan menjadi 106,4%. Baik, kesimpulan dari kelompok kami dapat mendapatkan golongan darah A homozigot yaitu 72,2% dan A heterozigot yaitu 5,09% dan B homozigot mendapatkan 39,5% dan B heterozigot mendapatkan 37,5%. Nah, kemudian AB itu mendapatkan 1,64%. Kemudian yang bergolongan darah O berjumlah 89,78%. Kemudian untuk RH positif homozigot itu mendapati 72,2%. Kemudian untuk RH positif heterozigot dapat 16,4%. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dah.